Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita mendengar bahwa ada sebagian ustadz mengatakan cerainya seorang suami yang diucapkan tatkala marah yang meledak-ledak, maka itu tidak jatuh cerai. Tetapi juga ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa ucapan cerai dari suami dalam keadaan seperti apapun, asalkan tidak ngelindur, tidak mabuk, tidak gila, walaupun marah tetap jatuh. Oleh sebab itu kami mohon jawaban dan penjelasannya. Marah seperti apa kira-kira yang ucapan cerainya tidak jatuh? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marah yang ucapan cerainya tidak jatuh, artinya tidak sah. Dianggap tidak sah karena tidak jatuh, yaitu orang yang marah memuncak. Marahnya sudah memuncak, sudah meledak-ledak. Standarnya adalah akal warasnya sudah hilang. Seperti orang gila, kal majnun, seperti orang gila. Jadi kalau sudah marahnya memuncak, matanya memerah, otot lehernya ini tegang keluar semua, kemudian muka atau wajahnya sudah memerah, akal warasnya sudah hilang, sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, dia tidak paham apa yang dia lakukan. Kemudian dia mengucapkan kata cerai walaupun menggunakan kalimah yang soreh, cerai, talak, pegat. Udah kamu tak cerai, udah kamu tak talak, udah kamu saya pegat misalnya. Pegat, cerai, talak, ini kan kalimat yang soreh, diucapkan berkali-kali tetapi dia nggak sadar, itu nggak jatuh. Kalau memang ya akal warasnya sudah nggak sadar. Akal warasnya sudah nggak sadar karena sudah dikuasai oleh kemarahannya itu. Akan tetapi kalau marahnya sudah memuncak dan meledak-ledak, tapi akalnya masih waras, masih sadar, masih bisa mengontrol, dia masih mengetahui apa yang dia ucapkan, masih memahami apa yang dia lakukan, maka kalau dia mengucapkan kata talak, cerai, pegat kepada istrinya, ini kan kalimat yang sore, talak, cerai, pegat misalnya, maka jatuh. Kenapa? Dia masih sadar. Dia masih sadar dan masih paham apa yang dia ucapkan. Apalagi yang marahnya cuma biasa-biasa, ya jatuh. Kalau yang diucapkan tadi ya talak, cerai, pegat. Talak, cerai, pegat. Adapun yang diucapkan misalnya udah kamu pisah sama saya, pisah, kita pisahan. Kita pisahan. Ya, kita lepas. Kamu saya lepas. Pisah, lepas, kemudian putus. Pisah, lepas, putus. Putus kayak pacaran aja ya. Putus. Pisah, lepas, putus ini masih mengandung makna yang lain. Pisah bisa ranjang, ya bisa tempat tidur, bisa macam-macam lah. Kemudian dilepas, mungkin dilepas untuk sementara, untuk saling introspeksi diri, dilepas ke orang tuanya dan seterusnya. Kalau tidak ada niat, ini tidak talak. Kemudian kalau putus, apalagi putus apanya? Diputuskan apanya ini? Putus perkaranya, atau putus marahnya, atau putus komunikasi sementara, atau bagaimana? Jadi kalau yang pisah, lepas, putus ini masih butuh niat. Kalau niat suaminya itu cerai atau talak, ya cerai, talak. Kalau tidak, ya tidak. Kalau hanya untuk memberikan niatnya, memberikan pendidikan. Sekali lagi, marah yang memuncak, yang sudah menghilangkan akal warasnya, dia mengucapkan apapun karena dianggap dia dengan orang gila itu sama, maka ucapan talaknya walaupun berkali-kali tidak jatuh. Tapi ingat ya, kalau memang akal warasnya sudah tidak berfungsi, nggak sadar apa yang dia ucapkan dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ibaratnya kita ambil dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, ya Al-Ba'ah, Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba'ah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Ikhtalafal ulama'u fi talaqil ghadbani. Ikhtalafa telah berbeda al-ulama'u oleh para ulama fi talaqil ghadbani di dalam cerainya orang yang marah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang tingkat-tingkatannya kemarahan seperti apa. Faqala asy-Syaikhu Al-Jazairi, telah berkata oleh Syekh Al-Jazairi, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, fi Kitabil Fiqhi, di dalam Kitabul Fiqhi alal madzahibil arba'ati, atas beberapa mazhab yang empat. Fa'lam, kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, anna ba'dul ulama'i, pada sesungguhnya sebagian ulama, qad qassama al-ghadaba ila thalathati aqsamin,
Sungguh telah membagi oleh ba'dul ulama al-ghadaba pada kemarahan ila thalathati aqsamin kepada 3 beberapa pembagian. Al-awalu bermula marah yang pertama ayyakunal ghadabu, yaitu sekiranya ada oleh kemarahan fi awali amrihi, yaitu di dalam awalnya urusannya kemarahan itu. Fala yughayyiru aqlal ghadbani, fala yughayyiru maka tidak merubah oleh kemarahan itu aqlal ghadbani pada akalnya orang yang marah. Bihaitsu yaqsidu ma yaquluhu wa ya'lamuhu, bihaitsu dengan sekiranya yaqsidu sengaja oleh dia orangnya pada sesuatu yaqulu yang mengucapkan oleh dia ghadbanhu pada ma wa ya'lamu dan mengetahui oleh dia ghadbanhu pada ma. Wala raiba fi annal ghadbana bihadzal ma'na yaqa'u talaquhu. Wala raiba dan tidak ada keraguan yaitu mewujud fi annal ghadbana di dalam sesungguhnya kemarahan orang yang marah bihadzal ma'na dengan ini al makna wujudnya makna yaqa'u yaitu jatuh talaquhu oleh talaknya atau cerainya dia ghadban wa tangfudu dan terlaksana ibaratnya ghadban bittifaqin dengan kesepakatan ulama. Jadi ini adalah tingkatan marah yang pertama, yaitu awalnya kemarahan yang dia masih sadar wa yaqsidu ma yaquluhu wa ya'lamuhu. Dia masih tahu apa yang dia ucapkan dan dia menyadari apa yang dia kerjakan. Maka kalau dia mengucapkan talak yang soreh, jatuh talaknya. Atsani bermula kemarahan tingkat marah yang kedua, ayyakunal ghadabu fi nihayatihi. Ayyakuna yaitu sekiranya al-ghadabu sekiranya ada al-ghadabu oleh kemarahan fi nihayati yaitu di dalam batas akhirnya bihaitsu yughayyiru aqla sahibihi dengan sekiranya merubah aqla sahibihi pada akal pemilik kemarahan tersebut wa yaj'aluhu dan menjadikan oleh kemarahan pada dia yang ghadban kal majnuni yaitu seperti orang gila alladzi yaqsidu ma yaqulu wa la ya'lamuhu, alladzi yang la yaqsidu tidak sengaja pada sesuatu yaqulu yang mengucapkan oleh dia ghadban wala ya'lamu dan tidak mengetahui oleh dia ghadban hu pada ma. Wala raiba fi annal ghadbana fi hadzal ma'na la yaqa'u talaquhu li'annahu huwa wal majnunu sawa'un. Wala raiba dan tidak ada keraguan fi annal ghadbana di dalam sesungguhnya kemarahan orang yang marah bihadza dengan ini al makna wujudnya makna la yaqa'u yaitu tidak jatuh talaquhu oleh cerainya dia ghadban. Li'annahu karena sungguhnya dia ghadban huwa bermula dia yaitu bermula dia ghadban wal majnun dan orang gila sawaun yaitu sama saja. Ats-tsalitsu bermula yang ketiga ayyakuna yaitu sekiranya ada al-ghadabu oleh kemarahan wasaton yaitu tengah-tengah bainal halataini di antara dua keadaan ya di antara kedua keadaan di atas lah. Kalau yang di atas tadi kan keadaan pertama keadaan awal marah, kalau dia mengucapkan kata talak maka jatuh talaknya. Kemudian keadaan yang kedua yaitu marahnya sudah memuncak yang sudah menghilangkan akal warasnya, dia mengucapkan apapun tidak akan jatuh ya walaupun yang diucapkan adalah talak yang soreh. Kemudian dilanjutkan bi ayyastadda dengan sekiranya menguat oleh kemarahan wa yukhrija dan mengeluarkan oleh dia kemarahan an adati dari adat kebiasaannya dia rajul atau seseorang. Walakinnahu akan tetapi sesungguhnya dia seseorang walakinnahu akan tetapi dia seseorang la yakunu yaitu tidak menjadi oleh dia seseorang kal majnun ini seperti orang gila alladzi la yaqsidu ma yaqulu wa la ya'lamuhu, alladzi yang la yaqsidu tidak sengaja ma pada sesuatu yaqulu yang mengucapkan oleh dia rajul wa la ya'lamuhu dan tidak mengetahui oleh dia rajul hu pada ma. Wal jumhuru ala annal qisma ats-tsalitsa, wal jumhuru bermula menurut mayoritas pendapat para ulama ala annal qisma atas sesungguhnya bagian ats-tsalitsa yang ketiga yaitu marah yang tidak awal yang tidak akhir berarti marah yang tengah-tengah yaqa'u yaitu jatuh bihi dengan sebabnya dia at-talaqu oleh cerai oleh talak. Hadza yang ini wa tahqiqu bermula tahqiqnya pembenarannya endal Hanafiyati menurut mazhab Hanafi annal ghadbana yaitu sesungguhnya orang yang marah alladzi yang yukhriju mengeluarkan hu pada dia alladzi ghadabuhu oleh kemarahannya an tabiatihi dari watak tabiatnya wa adati dan dari adat kebiasaannya bihaitsu yaghlibu dengan sekiranya mengalahkan
al-adhyanu oleh igoannya, oceannya. Al-hadyan itu igo, mengigo atau ocean, ucapan yang tidak dia sadari. Ala aqwalihi atas beberapa perkataannya, wa af'alihi dan atas beberapa perbuatannya. Fa inna talaqahu la yaqa'u, fa inna talaqahu, karena maka sesungguhnya talaknya dia, cara cerainya dia, la yaqa'u, yaitu tidak jatuh. Jadi kalau kemarahannya itu sudah mengalahkan ya tabiatnya, adat kebiasaannya, dan oceannya itu sudah nggak bisa dikontrol, nggak bisa disadari, maka ucapan apapun tidak dianggap, termasuk cerainya juga tidak jatuh. Jelas? Kemudian terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau Aisyah telah mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, la talaqa wa la ataqa fi ghalaqin. La talaqa, ya tidak ada tolak yaitu mewujud, wala ataqa, dan tidak ada pembebasan budak yaitu mewujud, fi ghalaqin, di dalam ghalaq, ya suatu yang tertutup. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 2193. Qala Abu Dawud, telah berkata oleh Imam Abu Dawud, al-ghalaqu, bermula lafaz ghalaq, adunhu, yaitu menyangka, mengira oleh saya, hu pada ghalaq, fil ghadabi, yaitu dalam kemarahan yang sudah menutupi akal. Ghalaq, akalnya sudah tertutup.